pagi dan selamat datang kembali dalam ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Kami mau menyambut setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Hari ini saya mau mengundang kita semua untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Dia telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah mati di atas kayu salib. Tetapi Dia tidak mati saja, Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Amen. Oleh karena itu mari kita berikan puji-pujian kita, sukacita kita yang semarak di hadapan Dia. Amen. Mari kita menyembah Dia. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Mari katakan, Lord, I lift. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Sebab Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk terima segala kemuliaan Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, sepanjang masa, sepanjang kekekalan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Tidak ada nama lain. Tidak ada satu apapun dalam dunia ini yang layak ditinggikan selain Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Engkau Raja kami yang memerintah atas hidup kami. Biar segala kemuliaan bagi Engkau. Dimuliakan
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Allah kami. Ditinggikanlah nama Engkau Tuhan selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau, sebab kami milik kepunyaan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di hadirat Engkau kami merasa tenang. Di hadirat Engkau kami dipuaskan Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami. Kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Kita bersyukur kita telah menyembah Dia. Benar bahwa Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, Yesus adalah Tuhan. Dialah Raja kita yang bertahta sampai selama-lamanya. Dia yang bertahta di sorga, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Amin. Dialah yang dimuliakan, Dialah yang kita sembah, Dialah yang kita puji. Dan saya percaya hari ini ketika kita menantikan kedatangan yang kedua kali, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa memiliki pengharapan di masa-masa sekarang ini dalam kita menantikan pengharapan tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Hari ini kita bersyukur kita bisa datang untuk memuji Dia, menyembah Dia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Kristus ke surga. Dan ayat kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca ayat kita, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu boleh membaca di rumah ataupun slide yang ditampilkan Bapak Ibu bisa lihat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, kemurahan, kebaikan Engkau untuk kami semua. Hari ini kami datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Terlebih lagi pada hari ini kami memperingati satu hari yang luar biasa yang pernah terjadi sepanjang sejarah ini, di mana Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkau telah naik ke surga. Kami berdoa pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti kebenaran Engkau pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53 ini menjadi
latar belakang atau merupakan latar belakang narasi kenaikan Kristus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 yang barusan kita baca. Jadi di mana latar belakang daripada narasi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 11 ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kisah Para Rasul dan Lukas sama-sama ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas. Mari kita melihat latar belakang narasi kenaikan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita melihat bahwa Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11 menceritakan tentang satu peristiwa penting dalam sejarah, yaitu kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Kristus ke surga terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kenaikan Kristus ini merupakan puncak dari kebangkitannya. Kita melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus merupakan satu peristiwa puncak dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada 4 hal penting yang sangat berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dunia, yaitu kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 menceritakan mengenai hal ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebelum itu Lukas sebenarnya telah berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-51. Di sana Lukas menyampaikan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan tujuan akhir dari pelayanan Yesus Kristus di bumi ini, atau merupakan tujuan akhir dari pelayanan kedatangan Yesus yang pertama, ditandai dengan kenaikan Yesus ke surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita seharusnya tidak memandang kenaikan Yesus itu seperti renungan biasa atau seperti renungan saja. Ini adalah hal yang perlu dan yang sangat penting, bahwa perlu dicatat bahwa kenaikan Yesus ke surga merupakan puncak dari kedatangan yang pertama ke bumi ini. Jadi kita melihat cerita mengenai kenaikan Yesus Kristus, Lukas adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang menggambarkan kenaikan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam Injil Lukas itu sendiri maupun yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Di sana Lukas melukiskan bahwa dengan kenaikan Yesus ke surga, Injil itu mencapai puncaknya. Dan ada 2 hal penting, 2 aspek penting mengenai kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, dalam Injil Lukas itu sendiri adalah akhir dari kisah Yesus di bumi ini. Dan yang kedua, dalam Kisah Para Rasul itu adalah awal dari kisah gereja yang berlangsung sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti. Dan mari kita sama-sama melihat latar belakang kenaikan Yesus. Dikatakan di sana bahwa di Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dikatakan di sana bahwa Yesus membawa mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus tetap sebagai pemimpin mereka. Dalam hal ini murid-murid. Dia yang telah lahir, dia yang telah mati, dan dia yang telah dibangkitkan. Dan sebelum kenaikannya ke surga, dia tetap pemimpin mereka. Dia tetap pemimpin. Dia membawa mereka kemana?
Dikatakan bahwa dia membawa mereka keluar. Kemana? Keluar kota sampai dekat Betania. Mengapa Yesus harus membawa mereka keluar kota? Mengapa bukan di dalam kota saja? Dalam hal ini Yerusalem. Mengapa Yesus harus membawa mereka keluar kota? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sama seperti kelahirannya hanya diberitakan kepada orang-orang tertentu saja. Demikian pula ketika Yesus akan pergi kepada Bapa, dinyatakan hanya kepada orang-orang tertentu juga, yaitu murid-muridnya. Ini adalah sesuatu yang khusus tentunya, dan kemudian dilanjutkan dalam ayat yang barusan kita baca, dikatakan di sana bahwa ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak ibu saudara-saudari, mengangkat tangan melambangkan pemindahan berkat dari surga di atas ke penerima di bawah. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus memberkati mereka. Dikatakan di sana, dan ketika ia di ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Artinya Bapak Ibu, murid-murid berpisah dengan Yesus dalam keadaan diberkati. Yesus tidak meninggalkan mereka dalam keadaan tidak diberkati. Yesus meninggalkan murid-murid dalam keadaan diberkati. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi, dari sini kita akan belajar apa makna kenaikan Kristus bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Kita akan sama-sama belajar makna kenaikan Kristus bagi orang percaya. Kenaikan Kristus ini penting karena hal ini mengkonfirmasi dan membuktikan 3 hal penting. Yang pertama, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-52, di sana firman Tuhan mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi, kenaikan Kristus membuktikan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Kenaikan Yesus ini mengingatkan kita kepada Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Lukas menarik perhatian pada peran Yesus sebagai nabi, Mesias, imam, dan juga raja. Sebagai nabi, Yesus mengetahui apa yang ada di masa depan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Dan sebagai nabi, Yesus mewakili Allah kepada manusia. Bapak Ibu, kita mengenal Allah karena Yesus mewakili Allah kepada kita. Murid-murid mengenal siapa Allah karena Yesus mewakili Allah kepada mereka. Demikian juga kita hari ini. Kita mengenal Allah karena Yesus mewakili Allah kepada kita. Inilah yang disaksikan oleh murid-muridnya bahwa semua yang terjadi sesuai dengan apa yang telah dikatakan dan sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dan dikatakan kepada mereka. Tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka kagum terhadap Dia. Sekarang mereka percaya bahwa Yesus benar-benar nabi yang telah diutus dan juga Mesias. Para murid kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem dengan sukacita, dikatakan mereka penuh dengan sukacita mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akhirnya memahami dan menerima tentang rencana Allah bagi Mesias dan juga bagi mereka. Mereka bahkan senantiasa berada di bait Allah dan dikatakan di sana mereka memuliakan Allah.
sukacita dan pujian yang memenuhi para murid setelah kenaikan Yesus ini berlanjut sampai kepada gereja mula-mula. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 47. Kita bisa melihat di sana bagaimana sukacita daripada murid-murid itu sampai dengan gereja mula-mula. Apa sebenarnya pekerjaan Yesus yang telah dia selesaikan? Mungkin ini menjadi pertanyaannya bagi kita. Apa sebenarnya pekerjaan Yesus yang telah dia selesaikan di bumi ini? Tidak lain dan bukan yang lain, pekerjaan yang telah dia selesaikan adalah penebusan. Dan ini telah dia selesaikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Dia mengatakan sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Inilah pekerjaan yang telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-3, di sana firman Tuhan mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Kristus mengkonfirmasi bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, yaitu mengadakan penyucian dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar nabi dan Mesias yang telah datang. Sebagai Mesias, dia telah menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Dialah penebus kita. Sebagai nabi dia tahu masa lalumu. Sebagai nabi dia tahu masa sekarang dan masa depanmu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan dia juga mengetahui pikiran manusia. Kita bisa melihat satu contoh yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia bisa mengatakan dengan secara akurat ketika dia berbicara kepada Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara seakurat seperti itu. Dan itu terjadi kepada Petrus. Yesus benar-benar nabi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan sebagai nabi, dia mewakili Allah kepada kita. Sekali lagi, sebagai nabi, dia mewakili Allah kepada kita sehingga kita bisa mengenal siapa Allah. Bagaimana seharusnya kita menganggap hal ini? Bagaimana seharusnya kita berespon terhadap hal ini? Kita seharusnya semakin yakin dan mempercayai dia. Apapun yang dia katakan melalui firman-Nya itu benar adanya. Dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Karena dia mewakili Allah kepada kita. Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus merupakan puncak kedatangan yang pertama. Kenaikan Yesus mengkonfirmasi bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Termasuk menggenapi nubuat perjanjian lama. Yesus benar-benar nabi, sama seperti Musa mewakili Allah kepada kita. Yang kedua, Yesus kembali ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9, di sana firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa terangkatlah ia. Ini menunjukkan
bahwa Yesus yang telah bangkit kembali ke tempatnya yang semula, yaitu di sorga. Itulah tempat yang pertama-tama kali ada di dalam hidupnya. Yesus terangkat ke sorga, menandakan bahwa dia kembali ke tempatnya yang semula. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 22. Dan ini dikatakan di situ bahwa disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh murid-murid, dilihat oleh murid-murid. Kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah. Murid-murid menyaksikannya, mereka melihatnya. Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke langit, dikatakan. Firman Tuhan mengatakan Yesus terangkat ke langit. Dan kemudian sementara dia terangkat ke surga, awan menutupinya. Bapak Ibu, awan sepertinya jelas menjadi rujukan kepada Shekinah glory atau awan kemuliaan, simbol yang terlihat dari kehadiran Allah yang mulia. Jadi kita bisa melihat bahwa para murid ini melihat Yesus penuh dengan kemuliaan. Jadi apa yang dilihat murid-murid adalah lambang kehadiran Tuhan yang menerima dan menyelimuti Yesus ke surga. Itu perlu bahwa Yesus pada waktu tertentu dia pernah datang ke bumi, dan pada waktu tertentu pada saat itu dia harus meninggalkan dunia ini dan kembali ke tempatnya yang semula. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, jadi memang benar-benar mereka memperhatikan waktu Yesus naik. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, menekankan fakta bahwa para murid benar-benar melihat Yesus naik ke surga. Yang kemudian itu menjadi kesaksian mereka. Kemana? Ke langit. Dikatakan ke langit. Dia terangkat ke langit. Nah, Bapak Ibu, orang-orang dahulu percaya bahwa surga ada di atas. Namun di zaman sekarang ini, atas itu bersifat relatif. Surga bukanlah di atas atau di luar sana. Namun kemungkinan ini merupakan suatu dimensi waktu dan tempat yang lain. Hal ini menegaskan bahwa Yesus sekarang ada di surga. Dan dari sana, Bapak Ibu, dari sana dia akan melanjutkan pelayanannya di bumi melalui orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kemudian kita melihat lagi, masih di ayat 10 dikatakan di sana bahwa tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bapak Ibu mungkin melihat dua malaikat, dikatakan situ bahwa dua orang berpakaian putih, dan ini rujukannya adalah kebanyakan orang mengatakan ini adalah malaikat, dan itu memang kemungkinan besar dua malaikat. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mengingat waktu kebangkitan Yesus Kristus, ketika Maria datang di sana, kemudian mereka melihat kubur Yesus kosong dan mereka heran. Tiba-tiba ada dua orang berdiri di situ menampakkan diri dan mengatakan, mengapa kamu mencari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Dan Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus lahir, hanya satu malaikat yang datang memberitakan kelahiran Yesus. Tetapi waktu dia bangkit dan waktu dia naik ke surga, ada dua malaikat. Ini menekankan bahwa kenaikan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dan itu disaksikan bukan hanya murid-murid, tapi malaikat juga memberikan kesaksian bahwa benar Yesus telah naik ke surga. Dan mari kita lihat apa tugas yang diterima Yesus di surga. Kalau tadi kita lihat
waktu Yesus datang di bumi yang pertama, kemudian dia pergi, kita lihat bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dan pekerjaannya adalah penebusan, mengadakan penyucian dosa. Dan sekarang Yesus di surga. Apa tugas yang diterima Yesus di surga? Alkitab menjelaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pengantara bagi kita. Dia adalah imam besar kita, mewakili kita kepada Allah. Ini berbeda kalau tadi yang pertama dia sebagai Mesias, dia sebagai Nabi mewakili Allah kepada kita. Tetapi saat ini dia adalah imam besar, dia mewakili kita kepada Allah. Ibrani 4 ayat 14, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kenaikan Kristus mengkonfirmasi bahwa dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Kita bisa melihat satu kesaksian bahwa benar-benar Yesus kembali ke surga. Bapak Ibu mungkin tahu peristiwa mengenai Stefanus, pengikut Kristus pertama yang dibunuh karena imannya. Dan kita tahu menjelang kematiannya saat dia dirajam batu, ia memandang ke surga, ia melihat ke atas dan dia dikuasai Roh Kudus. Kemudian apa yang dikatakan? Dia melihat anak Allah, dia melihat Yesus duduk berdiri di samping kanan Allah Bapa. Bapak Ibu, Yesus menjadi pengantara kita. Dia ada di surga. Stefanus melihat dengan jelas Yesus ada di surga. Dan Yesus menjadi pengantara kita. Berbeda dengan Nabi. Yesus mewakili Allah kepada kita. Berbeda dengan Mesias. Yesus mewakili Allah kepada kita. Tetapi sekarang dia di surga. Dia sebagai imam besar. Sekarang dia mewakili kita kepada Allah. Allah memandang saudara dan saya benar di hadapan dia. Oleh karena kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Kita tidak menghadap Allah dengan kebenaran kita sendiri. Melainkan dengan kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Kita mempunyai seorang imam besar yang duduk di samping kanan Allah Bapa. Yang menjadi pengantara kita. Yang mendamaikan kita dengan Bapa. Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang merasa tidak layak. Ada mungkin yang merasa jauh. Bahkan ada mungkin yang merasa tidak pantas lagi. Jatuh bangun. Ingat baik. Saudara-saudara, kita mempunyai seorang pengantara dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jika hari ini ada yang merasa lelah, letih lesu, dan berbeban berat karena tekanan dari dunia ini, ingat baik, imam besar yang kita punya bukan tidak turut merasakan penderitaan kita. Dia tahu dan pernah juga merasakan penderitaan yang kita alami. Karena itu, jangan pernah menyerah dan putus asa, tetapi menjadi kuatlah. Karena saudara dan saya, kita punya pengantara di surga, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 3 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan,
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita sudah belajar. Yang pertama, apa makna kenaikan Kristus bagi kita? Yang pertama, kenaikan Kristus mengkonfirmasi bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Yang kedua, kenaikan Kristus mengkonfirmasi bahwa Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga. Dan yang ketiga, Yesus akan datang kembali. Haleluya. Dia akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Itu yang firman Tuhan katakan. Dikatakan di sana. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, hai orang-orang Galilea. Kenapa malaikat mengatakan seperti itu? Kita melihat ini kemungkinan merujuk jelas kepada murid-murid. Kenapa? Karena ke-11 murid secara harafiah adalah orang-orang Galilea. Yudas Iskariot adalah satu-satunya yang berasal dari Yudea. Dan dikatakan di sana Yesus akan datang. Jelas firman Tuhan mengatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Malaikat-malaikat ini meneguhkan bahwa Yesus yang mereka kenalah yang akan datang kembali. Kristus yang telah dipermuliakan dan naik ke surga adalah masih tetap Yesus dari Nazaret. Ia tetap Allah manusia. Dan akan datang kembali untuk menghakimi sebagai raja. Dia akan datang dengan kedaulatannya. Dikatakan Yesus datang kembali dengan cara yang sama. Ya Bapak Ibu mungkin sebagai referensi ini bisa baca di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Atau Matius 24 ayat 30. Dan juga Wahyu 1 ayat yang ke-7. Jadi katakan juga ke tempat yang sama, Bukit Zaitun. Bapak Ibu bisa lihat dalam Sakarya 14 ayat yang keempat. Orang-orang itu mengumumkan dua hal. Para murid dan juga malaikat ini sebenarnya mengumumkan dua hal. Yang pertama, Yesus yang mereka kenal telah masuk ke kediamannya surga, yaitu surga. Yesus yang mereka kenal telah masuk ke kediaman surgawinya. Dan yang kedua, Yesus yang mereka kenal akan kembali ke bumi. Suatu saat dia akan kembali lagi. Jadi kita bisa lihat, dari sini kita bisa melihat bahwa kenaikan Kristus mengkonfirmasi bahwa dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, kedatangan Yesus yang pertama merupakan kasih karunia. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya merupakan penyataan keadilan Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kalinya adalah penyataan kekuasaan Raja di atas segala raja. Yesus datang sebagai raja yang akan menerima kerajaannya, memerintah kerajaannya. Dia adalah raja yang berdaulat, dia adalah raja yang berkuasa di atas segala raja. Dia akan datang kembali dan dia akan memerintah kerajaannya. Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah keadaan sulit yang kita hadapi hari ini, kita memahami bahwa Yesus sebagai raja yang berdaulat memegang kendali. Karena dia adalah raja yang berkuasa, raja yang berdaulat. Kita didorong bahwa meskipun dunia ini jahat,
Dan meskipun kita mungkin menderita penganiayaan dan penderitaan di dunia sekarang ini, kita tahu bahwa Yesus akan menang dan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Yesus akan datang kembali dan berjanji bahwa pada suatu ketika, pada suatu hari kelak, dunia yang jahat ini akan berakhir. Saudara yang menangis, saudara yang menderita, saudara akan bersuka cita ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Meskipun kedatangan Yesus yang kedua kalinya ada penyataan keadilan Allah yang Maha Kuasa, penyataan keadilan Raja yang berdaulat. Jadi ini akan mendorong kita untuk menaati Dia, untuk percaya dan berserah kepada Dia. Kenapa? Karena hanya Dia yang menguasai hidup kita dan kita akan diberkati ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan kendali hidup kita hanya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita telah belajar 3 hal penting dari kenaikan Kristus. Dan bagaimana sebenarnya maknanya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita sudah belajar. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia telah menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya di bumi, yaitu mengadakan penyucian dosa. Hal ini mengkonfirmasi kita bahwa kita memiliki penebus. Amin. Saya mengulangi. Yang pertama, makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, yaitu mengadakan penyucian dosa. Artinya, hal ini mengkonfirmasi kita bahwa kita memiliki penebus. Amin. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Artinya hal ini mengkonfirmasi kita bahwa kita memiliki seorang pengantara yang mewakili kita kepada Allah. Karena Dia adalah imam besar. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa Dia akan kembali ke bumi sebagai Raja yang berdaulat, sebagai Raja yang berkuasa. Hal ini mengkonfirmasi kita bahwa kita memiliki pembela. Bapak Ibu, sewaktu Yesus akan datang kedua kalinya, ini adalah penyataan keadilan Allah. Dan Yesus akan menghakimi. Tetapi saudara dan saya memiliki seorang pembela. Dia memang hakim, Dia memang Raja yang berdaulat. Tetapi bagi kita, Dia adalah pembela kita. Jika orang-orang percaya memiliki penebus, jika saudara memiliki penebus, jika saudara memiliki pengantara dan pembela seperti ini, adakah hal yang sulit yang tidak bisa dihadapi di dalam dunia ini? Saya percaya kita akan menghadapi apapun. Kenapa? Karena kita memiliki penebus, kita memiliki seorang pengantara, dan kita memiliki pembela bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Kenaikan-Mu ke surga, Tuhan Yesus, mengkonfirmasi kepada kami bahwa saat ini, sekarang ini, kami orang-orang percaya memiliki seorang penebus, memiliki seorang pengantara, dan memiliki seorang pembela. Karena itu pada hari ini kami percaya, kami yang lemah dikuatkan, kami yang mungkin letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kami harapan. Kami mungkin yang hidup teraniaya, yang hidup menderita karena tekanan dunia ini. Bapa, Engkau memberikan kami keyakinan, Engkau memberikan kami harapan
bahwa Engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu di bumi ini, yaitu Engkau mengadakan penyucian dosa. Kami bersyukur apa yang Kau lakukan melalui Yesus Kristus. Kenaikanmu ke surga mengkonfirmasi bahwa Engkau berasal dari surga dan kembali ke surga, dan Engkau saat ini menjadi pengantara bagi kami. Bukan hanya itu, Engkau akan datang kedua kalinya sebagai Raja yang berdaulat. Engkau akan menyatakan keadilan-Mu. Engkau akan memerintah atas kerajaan-Mu sebagai Raja yang berkuasa. Bapa, kami bersyukur bahwa kenaikan-Mu mengkonfirmasi kepada kami bahwa kami memiliki penebus. Kami memiliki seorang pengantara. Dan kami memiliki pembela. Kami bersyukur. Biarlah ini dimeteraikan firman-Mu kepada kami semua. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan melakukan begitu luar biasa dalam hidup kita, Dia menebus kita. Tidak hanya sampai di situ. Dia juga menjadi pengantara bagi kita saat ini. Dan Dia juga menjadi pembela ketika Dia akan datang. Saya percaya bahwa Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Dan hari ini pun kita semua telah menerima berkat dari Dia. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Karena itu, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Dia, ketika kita memberi kepada Dia, kita tahu kita semua diberkati. Kita tahu kita semua telah menerima berkat yang berasal dari Dia. Berkat-berkat rohani yang kita miliki jauh lebih besar daripada berkat-berkat jasmani kita hari ini. Karena berkat rohani menjamin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita memberikan dengan ucapan syukur kita, dengan ketulusan hati kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan telah merubah hati kita. Sehingga ketika kita memberi, kita tahu itu semua karena ucapan syukur kita kepada Dia. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mempersiapkan persembahan kita dan kita memberikan kepada Dia. Biar ini menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami begitu luar biasa. Jauh lebih daripada berkat-berkat jasmani. Engkau menyediakan kepada kami suatu kehidupan yang nantinya bersama Engkau di dalam kekekalan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami akan memberi. Tidak seberapa. Tapi kami percaya hati kami yang tulus, hati kami yang benar-benar mengucap syukur kepada Engkau, itu akan memberkati orang lain. Itu akan membuat orang lain akan mengenal Engkau juga. Ketika apa yang kami berikan ini dipakai untuk memberitakan kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk setiap hati yang memberi. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hati yang memberi. Berkatilah offering kami. Janji iman, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Biarlah pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi kehidupan ini di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menyertai kita mulai dari sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita telah selesai. Dan selamat bersekutu satu dengan yang lain. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita memiliki penebus, kita memiliki pengantara, dan kita memiliki pembela. Tuhan memberkati kita semua. Amin.